يا أرحم الراحمين ارحمنا. Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lil ka'bati lisanan wa syafatain wa qad ishtakat faqalat ya rabbi qala awadi wa zawari wa hallahu inni khaliqu basharan khusya'an sujja'an yahannuna ilaika kama tahinul hamamatu ila bidhiha rawahu at-Tabrani. Dari sahabat Jabir yang Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Ka'bah memiliki lisan dan dua bibir. Ia mengadu seraya berkata, wahai Tuhanku, para pengunjung dan peziarah padaku sangatlah sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan manusia yang khusyuk dan pemberani. Mereka senantiasa merindukanmu wahai Ka'bah, sebagaimana burung merpati yang merindukan telurnya untuk menetas. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Ka'bah itu seperti layaknya makhluk ya. Dia memiliki lidah dan dua bibir. Tetapi ini maknanya bukan yang sebenarnya ya. Ya, kita tidak tahu Ka'bah itu memiliki bibir atau lisan. Tetapi ini menunjukkan bahwa benda itu ya seperti langit, bumi, dia bisa bicara di hadapan Allah. Ya. Matahari semuanya bisa berbicara. Bahkan yusabihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di bumi, yang di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ka'bah dia mengadu kepada Allah Tuhannya. Ya Rabbi qalla awadi wa zuwari. Sesungguhnya orang yang berkunjung kepadaku, berziarah kepadaku sangat sedikit ya Allah. Ya, ini tentu memandang bahwa manusia itu kan satu dunia begitu banyak gitu. Manusia di dunia begitu banyak tapi tidak semua bisa berkunjung di waktu yang sama. Itu pasti. Karena baik haji maupun umroh ini kan bukan ibadah yang sembarangan. Seperti sholat semua kita bisa tanpa biaya. Puasa semua kita bisa tanpa biaya. Baca Al-Quran, hadir di pengajian semua kita mungkin bisa karena tanpa biaya. Tapi kalau ke Mekah melaksanakan haji maupun umroh, ya tentu membutuhkan biaya. Sehingga yang diwajibkan untuk berkunjung ke Ka'bah itu manistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Ya, kita ucapkan selamat kepada saudara kita ya yang sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Mereka telah berjuang ya melaksanakan seruan Allah menjadi tuyufullah, tuyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah. Melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang sudah melaksanakannya dan kembali kampung halaman mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang makbul. Ya. Karena kata baginda Rasul, al-hajjul mabrur, sungguhnya haji yang mabrur itu laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang layak untuk mereka kecuali surga. Subhanallah. Orang yang hajinya mabrur, tidak ada balasan yang layak untuk mereka kecuali surga. Jadi mabrur ini bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang sangat teramat sulit. Kenapa? Mabrur ini bukan otomatis ketika orang melaksanakan rangkaian ibadah haji sampai kepada tahallul, kemudian dia mabrur. Itu enggak otomatis seperti itu. Karena mabrur ini kaitannya dengan akhlak orang yang bersangkutan. Ada tidak perubahan setelah dia pulang haji? Kalau ada perubahan menjadi lebih baik, insya Allah mabrur. Kalau stagnan, sama saja sebelum haji begitu, sudah pulang haji juga begitu. Ini jauh dari mabrur ya. Apalagi orang sekarang bilang haji taumat ya. Ketika di Mekah taubat sampai rumah kumat itu.
Ketika di Mekah dia bertaubat kepada Allah, dia menangis, dia ibadah rutin ya. Tengah malam dia bangun pergi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf dan lain sebagainya, dia berzikir sampai pagi. Luar biasa ibadahnya. Kenapa? Di Mekah. Begitu pulang ke tanah air, kembali ke rumah masing-masing, kumat lagi ya. Malesnya tumbuh lagi. Seharusnya tidak begitu. Orang yang ingin mendapatkan haji mabrur harus ada perubahan yang signifikan antara sebelum berangkat dan sesudah pulang. Ketika belum berangkat haji dia masih malas tahajud umpama ya. Begitu pulang dari ibadah haji, tahajudnya rajin. Ini indikasi kebaikan. Sebelum berangkat haji pelitnya naudzubillah. Begitu pulang haji dermawan, suka memberi, suka berbagi. Ini ciri mabrur. Ketika sebelum haji omongannya kasar, ya begitu pulang dari haji omongnya lembut, menyejukkan orang, dia tawadhu, dia rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Ibadahnya semakin meningkat, nah ini ciri-ciri mabrur. Jadi mabrur ini bukan otomatis ketika orang mengerjakan rangkaian ibadah haji begitu pulang langsung mabrur, tidak. Kalau makbul mungkin insya Allah makbul, tapi kalau mabrur nah ini dikembalikan kepada perubahan sikap, perubahan ibadah ya. Prestasi ibadahnya meningkat atau tidak. Kalau meningkat, insya Allah dia mabrur. Ini Ka'bah seperti manusia ya. Dia punya bibir, punya lisan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Semua makhluk di permukaan bumi ini, semua bisa berdialog dengan Allah. Ya. Hanya kita manusia tidak tahu. Ya. Kita memiliki keterbatasan. Tapi Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan semua makhluknya, maka semua rahasia makhluk Allah tahu. Semua dialog bahasa makhluk Allah tahu. Jadi jangan wah ini tahayul, mana ada Ka'bah bisa ngomong, mana ada Ka'bah bisa bicara. Ya kita nggak punya kemampuan ke arah sana, kita nggak berdaya. Allah tahu pembicaraan semua makhluk-makhluknya itu. Allah tahu bahasa makhluk-makhluknya itu. Nah kemudian Ka'bah ini mengadu, ya Allah, orang yang mengunjungiku sangatlah sedikit. Kenapa ya Allah? Bukankah manusia satu dunia ini bermiliar-miliar? Begitu banyak, kenapa yang berkunjung sangat sedikit sekali? Ya tentu karena seluruh dunia ini kan gak semuanya muslim ya. Gak semuanya beriman kepada Allah. Yang beriman juga, yang muslim juga, yang mukmin juga, tidak semua memiliki kemampuan untuk bisa hadir di depan Ka'bah. Sehingga ya jumlahnya dibanding dengan jumlah manusia pada hari itu, antara yang hadir di Ka'bah dengan yang tidak hadir, ya tentu banyak yang tidak hadir. Yang tidak hadir bukan berarti nggak mau hadir, tapi karena dia memiliki kemampuan yang terbatas. Allah kemudian berfirman, Inni khaliqu basyaran khasya'an sujja'an. Sesungguhnya aku menjadikan manusia yang khusyuk dan pemberani. Yahinnuna ilaika, mereka sesungguhnya Ka'bah sangat merindukanmu. Mereka orang-orang mukmin yang beriman kepadaku, mereka sangat merindukanmu, ingin rasanya mereka hadir. Tetapi karena kemampuannya terbatas, tidak semua orang bisa, maka mereka hanya bisa menyampaikan salam kepadamu. Hanya bisa menyampaikan salam kepadamu. Tetapi semua merasakan kerinduan, bahkan yang sudah berangkat pun mereka ingin kembali. Kadang-kadang belum pulang, masih di sana, masih di depan Ka'bah. Sudah berpikir, ya Allah, saya di sini enggak akan lama, paling juga ya, 1 minggu, 2 minggu. Tentu aku akan merindukanmu, wahai Ka'bah. Aku akan merindukanmu, wahai Ka'bah. Dan aku insya Allah akan berjuang bagaimana kembali di hadapanmu lagi, wahai Ka'bah. Sehingga orang yang haji, umrah, mereka berdoa, ya Allah semoga kembali ke sini. Pulang saja belum, sudah ingin kembali. Memang di situ ada kebahagiaan yang sangat tidak bisa diungkap dengan kata-kata ya. Saat kita melihat Ka'bah yang begitu gagah dan anggun, kita selama ini hanya melihat di gambar, di video, ya, di sajadah barangkali. Kali ini bisa melihat Ka'bah asli depan mata kita. Begitu cantiknya, anggunnya, gagahnya Ka'bah itu. Tanpa terasa kadang-kadang air mata menetes, ya Allah. Inilah benda yang sangat mulia, yang kau muliakan ya Allah. Yang dulu pernah ingin dihancurkan oleh pasukan Abrahah, pasukan bergajah. Tapi Allah melindunginya dengan menyerang pasukan gajah dengan pasukan-pasukan ababil. Ini benda enggak sembarangan benda. Kenapa? Ka'bah ini merupakan sentral ya, pusat dalam kita melaksanakan ibadah ya.
pedoman kita dalam melaksanakan sholat terutama. Arah kiblat kita. Sehingga benda ini menjadi benda yang sangat didambakan oleh semua muslim untuk bisa dilihat langsung. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi mereka hamba-hamba Allah yang oleh Allah dipanggil langsung, diundang langsung untuk bisa hadir menjadi dhuyufullah, tamu-tamunya Allah. Karena nggak semua orang beruntung. Tidak semua Allah takdirkan untuk bisa hadir di sana. Karena ya ini ibadah gabungan dari 3 unsur, ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah, dan ibadah maliyah. Karena ibadah itu kan ada 3 ya, ada ibadah qalbiyah, ibadah yang menggunakan kemampuan hati seperti zikir, wirid ya. Ada pula ibadah yang menggunakan kemampuan badan atau ibadah jasadiyah, ibadah badaniyah seperti sholat, puasa ya. Ada pula ibadah yang menggunakan kemampuan harta seperti sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Haji ini gabungan dari ketiga unsur ini, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah. Artinya apa? Hatinya ikut, badan ikut, harta pun keluar. Maka kemudian orang dihadang oleh mampu tidak mampu. Karena kalau bicara harta, orang kan gak mampu semua. Kalau bicara badan mungkin hampir semua orang mampu. Tapi kalau kemampuan harta, tidak semua orang bisa ke sana. Tetapi kata Allah, yahinnuna ilaika, yakinlah wahai Ka'bah bahwa mereka orang yang tidak hadir di sini sesungguhnya mereka sangat merindukanmu. Kama tahinul hamamatu ila bidhiha, seperti rindunya seekor merpati terhadap telurnya ketika belum menetas. Sangat rindu. Kadang-kadang kita mengantar tetangga kita ya, yang akan pergi haji, pergi umroh, minta doa, tolong doakan saya, semoga bisa menyusul kamu. Hampir semua orang begitu. Ya, itu tandanya imannya hidup. Imannya hidup tuh. Kalau orang ada rasa ingin rindu pergi ke sana, imannya hidup. Kenapa? Nggak semua orang kemudian memiliki rasa rindu ingin berjumpa dengan Ka'bah. Padahal dia memiliki kemampuan. Ya. Hatinya tidak kepengen. Banyak orang Islam yang kaya raya, pengusaha besar, artis besar, ya, dengan mungkin honor termahal. Ya. Dia memiliki harta yang begitu banyak, perusahaan begitu banyak umpama. Tapi dia belum sampai melaksanakan umroh maupun hajinya. Padahal uangnya sangat berlebih. Kenapa? Hatinya tidak ada yahinnu, tidak ada rasa rindu. Tidak ada ingin melihat Ka'bah. Kalau sudah begitu, artinya imannya dipertanyakan, jangan imannya bermasalah. Kalau imannya baik, imannya bagus, maka dia akan merasakan rindu. Sampai dia kemudian menabung 1.000, 2.000, 1.000, 3.000, 4.000. Sampai dikumpulkan itu sisihkan hartanya hanya untuk bisa pergi haji, melaksanakan rukun iman, rukun Islam ya, rukun Islam, berjumpa dengan Ka'bah luar biasa sampai dia berkorban. Sementara mereka yang hartanya berlebih, mereka tidak pernah ada keinginan untuk bisa pergi ke sana. Tidak punya rasa rindu untuk bisa berjumpa dengan Ka'bah. Ini kasihan sekali ya. Kasihan kita kalau lihat ada orang muslim ya, hartanya banyak, dia orang kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, gajinya mungkin miliaran, mungkin pendapatannya pun sampai triliunan, tapi dia tidak sampai melaksanakan haji maupun umroh sampai matinya. Kasihan. Berarti kalau begitu imannya itu ya sangat dipertanyakan, jangan imannya mati. Sebaliknya beruntung kalau ada orang yang sampai rela-rela dia bekerja keras menabung, dengan uang recehnya dia tabung sampai dia berhasil mengumpulkan uang dengan jumlah besar, melaksanakan haji maupun umroh. Ini orang-orang yang imannya bagus. Imannya bagus, akidahnya juga bagus. Allah panggil mereka sebagai tamu-tamunya Allah. Jadi Ka'bah ini mengadu kepada Allah, kenapa ya Allah yang hadir di depanku, yang berkunjung kepadaku sangat sedikit. Tapi kata Allah, tenang wahai Ka'bah, biarpun sedikit, tapi yang jelas orang-orang yang gak hadir di depanmu saat ini, mereka bukan berarti melupakanmu. Bukan berarti tidak cinta kepadamu, tidak rindu kepadamu, tapi tidak. Yahduna ilaika, mereka merindukanmu. Kama tahinul hamama ila bidhiha, sebagaimana rindunya seekor burung dara, burung merpati yang merindukan akan telurnya yang belum menetas. Semoga kita semuanya akan dipanggil oleh Allah ya. Insya Allah kita berbanyak berdoa ya, banyak berdoa dan berdoa. Siapa tahu ya, nasib kita kan gak ada yang tahu. Kadang tampangnya gak meyakinkan, misalnya tukang beca ya, gak meyakinkan, tapi